Daluang satu. Daluang itu sumber bacaan. Daluang tuh apa? Daluang itu buku. Oh. Sumber bacaan, tapi harus diterjemahkan bukan buku yang seperti begini. Tapi ayat-ayat kauniyah yang terhampar itu. Itu lebih detail lagi apa? Terhampar itu apa sih? Ya, kita bisa belajar dari daluang itu dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari gitu. Belajar ngantri nggak usah ke manusia, tapi ke semut misalkan. Nah itu kan sumber ilmu tuh. Oke. Apapun gitu. Terus belajar fleksibel hidup dari apa yang menghasilkan madu itu lebah, hinggap dimanapun yang dihinggapinya nggak pernah patah, gitu ya. Itu daluang. Kalau yang pengertian sempitnya daluang itu buku alias sumber bacaan. Nah, kalau sudah sanggup di sana, maka begini rumusnya. Anda bisa membaca buku dari yang grapi sampai ke yang paling suci. Karena pada akhirnya yang membuat suci bukan bukunya yang dibaca, tapi pikiran kita. Bisa aja kita membaca kitab suci, tapi pikiran kita sedang. Tapi bisa aja kita melihat sesuatu yang dilihatnya, tapi dia terkagum-kagum. Alhamdulillah kok Tuhan bisa menciptakan tubuh perempuan secantik ini gitu. Satu, daluang. Kedua, bincurang. Apa itu bincurang? Mata kaki. Oh, kaki, oke. Bincurang itu artinya mencari ilmu dari kita merenung, ya. Merenung, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, dicari gitu. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, dapat deh ilmunya. Kenapa bincurang? Filosofinya apa? Bincurang itu artinya berpikir sendiri, karena setiap orang bincurangnya beda. Bincurang itu mata kaki, jadi belajar kepada diri sendiri maksudnya. Dengan cara merenung, bahasa kerennya refleksi lah. Oke. Yang ketiga, papada urang. Sesama manusia. Diskusi, bertanya, dialog. Nah, dalam perspektif budaya Sunda hanya 3 sumber pengetahuan itu. Daluang, bincurang, papada urang. Kalau 3-tiganya digarap, itu kuat banget ilmunya. Dikontekskan pada 3 filosofi atau 3 sumber kehidupan dalam sumber pengetahuan. Dalam pengetahuan tadi dalam Sunda itu ada 3. Dikontekskan pada keluar atau escape atau keluar dari kesulitan, apakah relevan? Relevan. Kenapa? Kan saya suka cerita nih ya, orang merasa sulit hidupnya itu bagus. Kenapa bagus? Sadar berarti dia bukan robot. Saya sedang sulit nih. Yang repot itu kan seperti hanya orang sakit. Tapi kan kalau yang mikir sakit, mikir sulit mulu nggak bersyukur nih orang. Ya justru itu. Pertama, dia bagus sadar bahwa dirinya sedang sulit. Tapi kan tidak boleh berhenti. Saya sulit gitu. Cari penyebabnya kenapa kok saya sulit gitu. Entah itu pendekatannya rohani, tauhid, ketuhanan, atau pendekatannya kemanusiaan. Misalkan kenapa saya sulit secara ekonomi, lalu mikir pakai sumber bincurang. Mungkin saya kurang merenung. Mungkin saja saya kurang sedekah. Tauhid tuh, ketuhanan ya. Oke. Secara kemanusiaan dari bincurang juga, mungkin saya kurang silaturahmi, jarang ketemu dengan manusia gitu. Jadi sadar bahwa dirinya susah, sulit, kemudian introspeksi, refleksi, merenungkan, ketemu tuh ilmunya. Mungkin ini tak. Kemudian itu dijalankan. Ternyata benar ya, saya selama ini kurang sedekah misalkan. Cobalah sedekah. Untuk sedekahnya juga nggak ada uangnya. Emang sedekah harus pakai uang terus kan? Tidak. Anda punya pengetahuan, bantulah orang dengan pengetahuan Anda. Anda punya tangan yang kuat, bantulah orang dengan tangan Anda yang kuat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Betul nggak? Itu bisa berubah itu, yang tadinya sulit jadi tidak sulit. Mengapa berubah begini? Orang sulit itu karena dia sendiri. Coba kalau ketika sulit terus kita bergerak ke orang lain, itu terlupakan sulitnya karena dia aktif di terlupakan tapi tetap sulit. Iya, tapi kan nanti bakal ada jalan. Seperti halnya Cina kuno
metode pengobatan Cina kuno itu kan mengalihkan konsentrasi. Orang sakit perut, dialihkan konsentrasinya. Dalam sejarah ya, pengobatan Cina, orang disuruh nyari apa sih bahasa Indonesia, batok kelapa, Ya, tempurung. Kemudian tempurung itu dilancipkan terus dibakar. Kan ada bara tuh, tusuk-tusuk ke tangan. Yang sakit tangan. Iya, idenya kan jadi lupa gitu. Itu memecah konsentrasi. Itu juga sama, ketika bingung jangan sendiri, ketika susah jangan sendiri, keluar bantu orang, gitu. Contoh kita nggak punya duit, bingung nih, gimana nggak punya duit, nggak bisa makan. Iya, banyak yang Ya keluar aja, gitu. Udah keluar juga temennya susah semua. Ya susah semua, ya salah sendiri, berkawan sejak lama dengan orang yang susah. Ya. Tapi memang keadaannya begitu. Jadi artinya ketika memang kita hidup di satu kita harus mau. Teman-temannya ya, iya. Itu lagi. Ada banyak orang yang hidupnya di sebuah komunitas atau gang yang maaf, kehidupan rata-ratanya di mendekati minus gitu ya. Ada orang yang keluar dari sana pergaulannya, dia nggak pernah gaul di sana. Nantilah di off the record saya cerita siapa orangnya gitu. Bisa sukses, dia nggak ada yang kenal dengan orang di sekitarnya, gaulnya di luar, karena dia tahu diri, kalau saya bergaul dengan orang-orang ini pasti kayak mereka gitu. Maka dia cukup tersenyum kalau ketemu, cukup say hello, tapi nggak ada temannya satupun. Artinya dari 3 poin tadi atau 3 sumber ilmu itu tadi, seberapa besar kekuatan pikiran untuk bisa keluar dari kesulitan hidup kita? Kalau pikirannya berisi ilmu yang sumbernya dari daluang bincurang papada urang, itu besar peluang untuk keluar dari kesulitan. Contoh yang dari teman Akang itu, dia menggunakan akal dan pikirannya. Iya, sehingga dia tidak berkawan dengan teman-teman sebayanya di tapi kan itu melanggar yang tadi itu ya, sesama manusia tadi. Ya kan di luar itu juga ada manusia, dia berkawannya dengan manusia lain di luar komunitas. Tapi menjadi buruk di lingkungannya. Ya nggak apa-apa, daripada dianggap baik di lingkungannya tapi kemudian orang itu menjadi buruk, mendingan dianggap buruk di lingkungannya tapi keluar dari situ dia tidak menjadi manusia yang buruk. Jadi harum ya? Ya iya. Ada keluarga punya anak 2, dia seorang dosen. Itu anaknya dua-duanya nggak pernah gaul dengan orang yang ada di sekitarnya, nggak ada, di luar semua.